Halo, selamat pagi semuanya kelas 12. Apa kabar? Semuanya kiranya dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan daring. Nah, kembali kita belajar kimia dengan materi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita bahwa sel volta itu berguna dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat dalam benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda apa saja itu? Yang pertama, sel kering atau batu baterai sel Lacanse. Yang kedua, sel aki. Yang ketiga, sel perak oksida. Yang keempat, sel nikel kadmium atau nikat. Yang kelima, sel bahan bakar. Yang pertama, sel kering atau sel Lacanse ini dikenal sebagai batu baterai. Ini digunakan pada baterai jam dinding. Nah, kalau kita pakaikan ke baterai ini ke jam dinding, maka jam dinding kita bisa hidup kembali, dapat bergerak kembali jarum jamnya. Nah, apa saja yang terdapat pada batu baterai? Itu adalah di dalamnya terdapat karbon atau grafit atau logam zinc. Karbon tadi berfungsi sebagai katodanya, sedangkan logam zincnya berfungsi sebagai anodanya. Ingat tetap prinsip daripada sel volta, yaitu Crow. Crow itu katoda terjadi reaksi reduksi, anoda terjadi reaksi oksidasi. Dan ingat juga bahwa pada sel volta itu adanya reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Setelah ada dulu dia reaksi kimia, maka mengalirlah elektronnya. Dari elektron yang mengalir itu dinampak atau ditandai dari voltmeter yang bergerak. Demikian saya terangkan kemarin melalui diagram atau gambar daripada sel volta. Kemudian elektrolit yang dipakai berupa pasta campuran MnO2 dan serbuk karbon NH4Cl. Persamaan reaksinya, ternyata dalam baterai itu inilah reaksi yang terjadi. 2MnO2 tambah 2H+ tambah 2 elektron menjadi 2MnO3 tambah 2O. Sedangkan pada anodanya Zn menjadi Zn2 positif tambah 2 elektron. Kalau kita matikan elektronnya, maka hasilnya menjadi reaksi redoks. 2MnO2 tambah 2H+ tambah Zn menjadi MnO3 tambah H2O tambah Zn2H+. Yang kedua, sel aki. Sel aki ini tulisannya acu adalah baterai basah. Ini digunakan pada mobil. Nah, sel aki disebut juga dengan sel penyimpan karena dapat menyimpan listrik dan pada setiap saat dapat dikeluarkan. Nah, reaksi pada penggunaan aki pada anodanya Pb tambah SO4 2- menjadi PbSO4 tambah 2 elektron. Sedangkan pada katodanya PbO2 tambah SO4 2- tambah 4H+ tambah 2 elektron menghasilkan PbSO4 tambah 2H2O. Maka reaksi redoksnya Pb tambah 2SO4 2- tambah PbO2 tambah 4H+ menjadi 2 PbSO4 tambah 2 H2O. Nah, kemudian jika akinya sudah habis, maka dapat diisi kembali. Pada reaksi pengisiannya itu adalah 2 PbSO4 tambah 2 H2O menghasilkan Pb tambah 2 SO4 2- tambah PbO2 tambah 4 H positif. Yang ketiga adalah sel perak oksida. Nah, sel perak oksida ini digunakan pada arloji, yaitu jam tangan, kalkulator, atau alat elektronik lainnya. Apa saja yang terjadi pada reaksi tersebut pada baterai jam tangan kamu itu? Yaitu pada anode, Zn tambah 2OH- menjadi ZnOH 2 kali tambah 2 elektron. Katodanya Ag2O tambah H2O tambah 2 elektron menjadi 2 Ag tambah 2 OH-. Maka reaksi redoksnya Zn
tambah Ag 2O tambah H2O menghasilkan ZnOH 2 kali tambah 2 Ag. Potensial selnya katanya dihasilkan di sini 1,34. Tentunya lebih kecil lah ini potensial sel yang ada pada sel peroksida daripada sel kering dan sel aki tadi. Yang keempat, sel nikel kadmium atau nikat. Sel nikat ini merupakan sel kering yang dapat di-charger kembali. Berarti ini misalnya terdapat pada baterai handphone karena bisa di-charger kembali. Anodanya terbuat dari CD dan katodanya berupa Ni2O3 berupa pasta. Beda potensial yang dihasilkan 1,29 volt. Reaksinya pada baterai daripada sel kadmium NiO, X-H2O tambah CD tambah 2H2O menghasilkan 2 NiOH 2 kali YH2O Z ya, 2 NiOH Z YH2O tambah CdOH 2 kali. Nah, maka dengan demikian yang kelima, sel bahan bakar. Sel bahan bakar yaitu sel galvanik dengan reaksi-reaksinya oksigen dan hidrogen yang dialirkan secara kontinu ke dalam elektroda berpori. Sel ini terdiri dari anoda nikel dan katodanya nikel oksida, sedangkan elektrolitnya adalah KOH. Reaksinya 2H2 tambah 4OH minus menjadi 4H2O tambah 4 elektron. Katodanya O2 tambah 2O tambah 4 elektron menjadi 4OH minus. Sedangkan redoksnya 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Nah, demikian ada 5 ya. Nah, sekarang bagaimana cara kamu mempelajari ini? Kalau untuk dipertanyakan dia dalam soal UN atau soal-soal lainnya tak pernah ditanya itu reaksi yang terjadi pada setiap sel volta, contoh-contoh sel volta. Nah, paling yang ditanya itu adalah contoh-contoh sel volta itu apa saja, yaitu sel kering, fungsinya untuk apa, sel aki fungsinya apa, 3 sel peroksida untuk apa, yang keempat untuk apa, yang kelima juga untuk apa. Demikian. Hanya itu yang paling utama kamu tahu di sini. Nah, kemudian untuk selanjutnya tugas kamu yaitu kamu salin ini bahan yang ada pada PowerPoint ini. Ini saja tugas kamu. Dan minggu depan kita kembali belajar kimia lagi dengan materi sel elektrokimia yang kedua, yaitu sel elektrolisis. Oke, demikian. Sampai di sini pembelajaran kita. Selamat pagi.